Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Sahara dari jurusan Fisioterapi 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan konsumsi obat dengan risiko jatuh untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisioterapi Geriatri. Selamat menyaksikan. Setiap obat memiliki efek samping yang dapat menurunkan kesadaran pasien, sehingga meningkatkan resiko kejatuhan pasien. Efek yang ditimbulkan dari obat adalah sedation, slow reaction times and impaired balance, hypotension termasuk sindrom OH, CSH, VVS, bradykardia, takikardia, periodic asystole. Obat sedatif adalah senyawa yang menimbulkan efek sedasi, yaitu berupa penurunan kepekaan terhadap rangsangan eksternal. Penurunan kepekaan tersebut disebabkan akibat dari penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat. Obat sedatif biasanya diberikan untuk menekan masalah psikologis pasien, terutama kecemasan yang disebabkan oleh faktor emosi atau ketegangan karena mengidap patologis tertentu. Selain itu, obat sedatif juga digunakan untuk mengendalikan kejang-kejang, menunjang pengobatan hipertensi, dan menunjang efek anestesi sistemik. Hubungan obat sedatif dengan resiko jatuh. Obat sedatif menyebabkan terjadinya penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat sehingga menurunkan kepekaan tubuh terhadap rangsangan eksternal. Akibatnya tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal yang merupakan tanda akannya rintangan yang dapat mengganggu keseimbangan pasien sehingga pasien menjadi lebih rentan mengalami kecelakaan jatuh. Obat sedatif juga dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, dan linglung yang juga dapat menyebabkan pasien rentan terhadap jatuh. Jenis obat sedatif. Salah satu jenis obat sedatif yang paling umum adalah benzodiazepin. Benzodiazepin sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut, diantaranya alprazolam, lorazepam, chlordiazepoksid, dan clobazam. Yang pertama, obat hipotensi. Obat hipotensi atau antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Ada beberapa golongan obat antihipertensi. Tiap golongan obat memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi sama-sama bisa menurunkan tekanan darah. Jenis dan dosis obat antihipertensi akan ditentukan dokter sesuai usia dan kondisi kesehatan pasien, tingkat keparahan hipertensi, serta respon tubuh pasien terhadap obat. Hubungan obat hipotensi dengan risiko jatuh. Obat hipotensi atau antihipertensi dapat memberikan beberapa efek samping seperti pusing, pening, lelah, tidak bertenaga, dan rasa kantuk. Efek-efek tersebut dapat menyebabkan keseimbangan pasien terganggu sehingga pasien dapat mengalami kecelakaan berupa jatuh. Jenis obat hipotensi diantaranya ada captopril, enalapril, lisinopril, dan perindopril. Selanjutnya, obat takikardia. Untuk menangani takikardia, obat yang digunakan adalah obat antiaritmia golongan 2. Obat antiaritmia golongan 2 ini merupakan jenis obat beta blocker. Obat ini bekerja dengan menghalangi stimulasi sistem saraf simpatik ke jantung sehingga mengurangi pengiriman impuls ke jantung. Selain itu, obat ini juga dapat mengurangi tekanan darah yang menghalangi efek hormon epinefrin atau adrenalin sehingga denyut jantung tidak terlalu cepat melebihi angka normal. Hubungan obat takikardia dan resiko jatuh. Obat aritmia dapat menyebabkan efek samping serius berupa pusing, pening, pingsan, sakit kepala yang parah, serta membuat penglihatan menjadi buram. Efek samping serius ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasien saat beraktivitas sehingga meningkatkan resiko pasien untuk mendapatkan cedera kejatuhan. Lalu adapun jenis obat takikardia yaitu acebutolol, esmolol, dan propanolol. Selanjutnya adalah obat bradikardia. Untuk menangani bradikardia, obat yang digunakan adalah digoxin. Digoxin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi beberapa jenis aritmia, salah satunya atrial fibrasi dan gagal jantung. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Digoxin merupakan obat glikosida jantung yang bekerja dengan cara mempengaruhi beberapa jenis mineral yang penting dalam kerja jantung, yaitu natrium dan kalium. Cara kerja ini akan membantu mengembalikan irama jantung yang tidak normal dan memperkuat detak jantung. Digoxin tersedia dalam bentuk tablet dan suntik. Hubungan obat bradikardia dan risiko jatuh. Digoxin dapat menyebabkan efek samping serius berupa pusing, pening, pingsan, sakit kepala yang parah, serta membuat penglihatan menjadi buram dan membuat kebingungan. Efek samping serius ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasien saat beraktivitas, sehingga meningkatkan risiko pasien untuk mendapat cedera kejatuhan. Berikut referensinya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.